Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3, yaitu Faiza Najwadia dan Asy Lestari yang akan menjelaskan materi mengenai komunikasi kelompok. Kita simak videonya yuk. Yang pertama adalah pengertian. Menurut Anwar Arifin, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang di dalam suatu kelompok kecil, seperti di dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Selanjutnya, menurut Michael Burgon di dalam Wirianto 2005, mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Selanjutnya, menurut Mulyana tahun 2005, kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Kelompok ini misalnya adalah keluarga, kelompok diskusi, atau suatu komite yang tengah berapat untuk mengambil suatu keputusan. Selanjutnya, Bargun and Rovner tahun 1903 di dalam bukunya yaitu Human Communication, A Revision of Opposing Speech or Communication memberikan batasan komunikasi kelompok sebagai interaksi tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dan dikehendaki seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri, dan pemecahan masalah, sehingga semua anggota kelompok dapat membutuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat. Atau the face-to-face interaction of 3 or more individuals for a recognized purpose such as information sharing, self-maintenance, or problem solving, such that the members are able to recall personal characteristics of other members actually. Selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal, yaitu melalui kata-kata lisan atau tertulis. Yang kedua ada komunikasi nonverbal, yaitu menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau gerakan fisik. Yang ketiga ada komunikasi interpersonal, yaitu antara 2 orang atau lebih secara langsung. Yang keempat ada komunikasi massa, yaitu melalui media massa seperti televisi, radio, atau internet. Yang kelima ada komunikasi formal, yaitu dalam konteks profesional atau resmi, seperti pidato atau surat resmi. Yang keenam ada komunikasi informal. Yang ketujuh ada komunikasi visual, yaitu menggunakan gambar, grafik, atau simbol untuk menyampaikan pesan. Yang kedelapan ada komunikasi teknologi, yaitu menggunakan teknologi seperti telepon, email, atau pesan teks untuk berkomunikasi. Selanjutnya dalam konteks kelompok, kekuatan atau pengaruh dapat berasal dari berbagai sumber. Yang pertama ada kepemimpinan, yaitu individu yang memiliki posisi formal atau informal sebagai pemimpin kelompok dapat memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan dan tindakan anggota kelompok. Selanjutnya pengetahuan dan keterampilan. Anggota kelompok yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam suatu area tertentu dapat mempengaruhi kelompok dengan memberikan pandangan dan saran yang berharga. Yang selanjutnya ada kepribadian dan karisma. Individu yang memiliki kepribadian yang kuat atau karisma
dapat mempengaruhi anggota kelompok dengan cara yang positif atau negatif. Selanjutnya, arus komunikasi dalam komunikasi kelompok yang mengacu pada informasi dan pesan bergerak di antara anggota kelompok yang menjadi tiga utama, yaitu yang pertama ada memiliki perbedaan hierarki atau tingkat kekuasaan. Contohnya adalah komunikasi antara pemimpin dan anggota kelompok atau antara atasan dan bawahan dalam suatu organisasi. Yang kedua, arus komunikasi horizontal, yaitu arus komunikasi antara anggota kelompok yang memiliki tingkat kekuasaan atau hierarki yang sebanding. Contohnya adalah komunikasi antara rekan kerja sejawat di dalam sebuah tim atau antara anggota kelompok dalam proyek bersama. Selanjutnya, beberapa prinsip komunikasi yang penting dalam konteks komunikasi kelompok. Yang pertama ada keterbukaan. Mengapa keterbukaan itu penting? Karena setiap kelompok harus terbuka untuk membagikan ide, pandangan, dan informasi dengan anggota lainnya tanpa takut dihakimi atau dikritik. Yang kedua, aktif mendengarkan. Setiap anggota kelompok harus menjadi pendengar yang aktif, memperhatikan dengan seksama apa yang dikatakan oleh anggota lainnya, dan menunjukkan minat serta penghargaan terhadap pandangan mereka. Selanjutnya ada empati, yaitu memahami dan merasakan perspektif, perasaan, dan kebutuhan anggota lainnya adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung di dalam kelompok. Yang keempat ada keterlibatan. Setiap anggota kelompok harus terlibat secara aktif dalam proses komunikasi, memberikan kontribusi konstruktif, dan mengambil bagian dalam keputusan dan tugas kelompok. Selanjutnya ada konsistensi dan keselarasan. Maksudnya yaitu pesanan dan tindakan yang konsisten dan selaras membantu membangun kepercayaan dan meminimalkan kebingungan di antara anggota kelompok. Dan yang terakhir ada respect, maksudnya yaitu menghormati pendapat, ide, dan perasaan setiap anggota kelompok. Selanjutnya adalah teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi komunikasi kelompok. Beberapa peran utamanya yang pertama adalah memungkinkan komunikasi jarak jauh, yaitu teknologi seperti telepon, video konferensi, atau platform pesan instan memungkinkan anggota kelompok untuk berkomunikasi secara efektif meskipun berada di lokasi berbeda. Yang kedua, mempercepat pertukaran informasi. Email, grup, obrolan, atau platform kolaborasi online mempercepat pertukaran informasi di antara anggota kelompok, memungkinkan mereka untuk berbagi ide, file, atau memungkinkan mereka mempercepat dengan mudah. Selanjutnya meningkatkan kolaborasi, yaitu seperti Google Dokumen, Microsoft Teams, atau Trello yang memungkinkan anggota kelompok untuk bekerja secara real-time pada proyek atau tugas yang sama, mengintegrasikan kontribusi mereka, dan mengelola proses bersama. Selanjutnya ada memfasilitasi keputusan atau pengambilan keputusan, yaitu aplikasi polling online, forum diskusi, atau platform voting yang memungkinkan anggota kelompok untuk berpartisipasi di dalam sebuah proses pengambilan keputusan secara efisien dan konsisten.
Jadi, untuk teman-teman semuanya, teknologi itu memiliki peran yang sangat penting loh dalam memfasilitasi komunikasi di dalam kelompok. Yang meliputi yang pertama itu membuat kita memungkinkan komunikasi jarak jauh. Yang kedua, mempercepat kita bertukar informasi. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi kita terhadap suatu proses yang ingin kita jalani. Dan yang keempat, ada memfasilitasi pengambilan keputusan. Serta ada pun prinsip-prinsip di dalam komunikasi itu ada keterbukaan, aktif mendengarkan, empati, keterlibatan, konsistensi, respect, feedback terbuka, serta tujuan bersama. Adapun arus-arus di dalam komunikasi tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu ada arus komunikasi vertikal, ada arus komunikasi horizontal, dan ada arus komunikasi diagonal. Jadi, setiap arus komunikasi memiliki peran yang penting dalam memfasilitasi pertukaran informasi, dalam mengkoordinasikan tugas, dalam mengambil keputusan, dan mengelola konflik dalam konteks kelompok. Selanjutnya, ada jenis-jenis komunikasi itu sendiri terbagi menjadi komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, komunikasi interpersonal, komunikasi massa, komunikasi formal, komunikasi informal, komunikasi visual, dan komunikasi teknologi. Jika dipaparkan menurut para ahli, komunikasi itu sendiri ada menurut Rothman merupakan elemen pertama dalam interaksi dalam komunikasi suatu kelompok. Jika menurut George Rothman, di dalam bukunya Understand Human Communication, bahwa komunikasi itu merupakan sekumpulan kecil orang yang saling berinteraksi. Jika menurut para ahli lainnya, yaitu dua ahli lain seperti menurut Burgon and Rovnar di dalam bukunya, bahwa komunikasi itu sendiri merupakan interaksi tatap muka. Serta dan yang terakhir menurut Burgon dalam Miranto, bahwa komunikasi itu sendiri merupakan interaksi secara tatap muka atau tiga orang dan lebih dengan tujuan yang telah diketahui. Teman-teman, ternyata penjelasan mengenai definisi tadi menjadi akhir penjelasan kita pada episode kali ini loh. Kami memohon pamit dan undur diri kepada teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah kami memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.